Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja di kelompok kami yang berjudul Pendekatan Manajemen Sumber Daya Insani. Sebelum kami mempresentasikan, kami akan memberitahukan anggota kelompok kami, yaitu yang pertama Bagus Restu Maulana dan yang kedua Ahmad Rizky. Yang selanjutnya yaitu pendekatan tauhid dalam manajemen sumber daya insani. Sebelum ke materi, saya jelaskan dulu tentang apa itu tauhid. Menurut bahasa tauhid dalam bahasa Arab berarti mempertimbangkan satu atau esa atau tunggal. Dalam Islam tauhid berarti percaya kepada keesaan Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan yang menciptakan, memelihara, dan menentukan segala sesuatu di dunia ini. Kepercayaan pada ajaran tauhid semacam ini disebut rububiyah. Sebagai akibat dari keyakinan ini, kita diwajibkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan kata lain, hanya Allah yang berhak disembah. Keyakinan ini disebut uluhiyah. Kita harus menjadikan dua ajaran agama tauhid ini, yaitu rububiyah dan uluhiyah, bagian dari hidup dan kehidupan kita. Dalam ajaran tauhid, paling tidak ada 3 hal mendasar yang dibicarakan. Pertama, ilahiyat, yaitu hal-hal yang berkaitan dengan Tuhan, baik sifat-sifatnya, perbuatannya, dan hubungan antara Tuhan dan hamba-hambanya. Yang kedua, nubuwat, yaitu hal-hal yang berkaitan dengan para nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh umat manusia untuk menyampaikan syarat-syaratnya kepada mereka. Dan yang ketiga, samiyat, yaitu informasi-informasi yang dibawa oleh para nabi tersebut berupa wahyu yang mereka terima dari Allah Subhanahu wa taala dan disampaikan kepada umatnya masing-masing. Selanjutnya yaitu manajemen sumber daya manusia. Dalam perspektif Islam menjadikan akidah atau tauhid Islam sebagai landasannya. Kegiatan sumber daya insani tauhid sejatinya itu sempurna sebagai syarat untuk amal. Dengan ajaran tauhid yang benar akan melahirkan sumber daya insani yang islami di lembaga pendidikan yang punya hati itulah salim, yang bersih dan suci hati, penuh keyakinan, hati yang teguh kepada Tuhan dan selalu mengingatnya. Implementasi tauhid bagi sumber daya insani di lembaga pendidikan Islam tercermin dalam pandangannya sebagai bahwa bekerja adalah bagian dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pendekatan syariah dalam manajemen sumber daya insani. Sumber daya manusia syariah secara esensial adalah keimanan sumber daya manusia syariah terhadap keesaan Allah dan kesadaran tertinggi untuk tunduk sepenuhnya kepada kehendak Allah, dan kesadaran bahwa dia sangat dekat dengan Allah, dan serta sumber daya manusia syariah memposisikan seakan-akan melihat Allah yang selalu mengawasinya, atau Allah selalu berada di dalam hati setiap individu. Sumber daya manusia syariah kapanpun dan dimanapun. Dan syariah dalam konteks agama berarti jalan menuju kehidupan yang benar dan baik. Serta syariah tidak saja sebagai jalan menuju Allah, tetapi juga sebagai jalan yang ditunjukkan oleh Allah melalui Rasulnya Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya itu secara umum syariah membahas 2 persoalan pokok, yakni yang pertama ibadah, baik mahdat, ibadah yang telah ditetapkan secara pelaksanaannya, maupun gar madat, ibadah yang tidak ditetapkan secara pelaksanaannya. Dan yang kedua muamalah, baik muamalat al-madiyat, muamalah yang berhubungan dengan materi seperti perjanjian, perdagangan, badan usaha, hubungan kerja, dan lain-lain, maupun al-muamalat al-abiyat, muamalah yang berhubungan dengan akhlak. Baik, selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya.
Prinsip syariah dalam pengembangan manajemen sumber daya insani. 1. Amanah. Dalam Islam, segala macam sumber daya yang ada di dunia ini ialah pemberian Tuhan terhadap manusia yang harus dimanfaatkan dengan baik, secara optimal dan seefisien mungkin untuk memenuhi kesejahteraan dunia. Kegiatan tersebut juga akan dipertanggungjawabkan kelak di akhirat. 2. Kepemilikan terbatas. Islam percaya akan kepemilikan individu dengan batasan-batasan tertentu, serta menolak pada tiap pendapatan diperoleh dengan tidak sah dan menghancurkan masyarakat. 3. Kerjasama dan kebaikan. Dalam Islam, kekuatan penggerak terbesar ekonomi yaitu kerjasama, entah itu pembeli, penjual, dan sebagainya, harus tetap berpegang teguh terhadap tuntunan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam pencapaian tujuan yang harus disadari dengan nilai-nilai Islam. 4. Tanggung jawab sosial. Islam menolak adanya akumulasi kekayaan oleh beberapa orang. Dalam sistem Islam, kepemilikan kekayaan pribadi haruslah mengambil peran sebagai modal produktif. 5. Kepemilikan bersama. Islam menjalin untuk kepemilikan oleh masyarakat serta penggunaannya untuk kepentingan bersama. Hal ini untuk menekankan negara agar aktif dalam mensejahterakan masyarakat. 6. Distribusi ekonomi. Diwajibkan bagi seorang muslim untuk membayar zakat yang kekayaannya telah melebihi nisab. 7. Keadilan. Islam melarang adanya bunga atau riba karena riba merugikan salah satu pihak. C. Pendekatan akhlak dalam MSDI. Akhlak dalam bahasa Arab berasal dari kata khuluq yang berarti tingkah laku, perangai, atau tabiat. Secara terminologi, akhlak adalah tingkah laku seseorang yang didorong oleh suatu keinginan secara mendasar untuk melakukan suatu perbuatan. Secara istilah dari Imam Al-Ghazali menyebutkan bahwa akhlak adalah suatu sifat baik yang biasanya akan memiliki akhlak yang baik juga, dan sebaliknya, jika seseorang yang memiliki sifat tidak baik cenderung memiliki akhlak yang tercela. Sifat atau karakter Nabi Muhammad SAW itu telah dikenal luas, namun relatif jarang diimplementasikan menjadi kunci atau faktor keberhasilan dalam dunia manajemen, yaitu sidik, amanah, tabligh, dan fatonah. 1. Sidik berarti benar dan jujur. Artinya Rasul mempunyai sifat jujur dalam menyatakan sesuatu yang benar atau salah. Sidik yang berarti bahwa sumber daya manusia harus jujur sehingga dapat dipercaya untuk melakukan pekerjaan. Sifat sidik menempatkan kebenaran dan kejujuran sebagai keutamaan dalam menilai perilaku seorang muslim agar ia dapat berpikir, berkata, dan melakukan hal yang benar. 2. Amanah. Maksudnya ialah kepercayaan yang dilimpahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Rasul untuk menjadi penuntut manusia. Amanah berarti sikap sumber daya insani yang dapat dipercaya dalam mengemban tugas dan tanggung jawab dengan apa yang dibebankan kepadanya. 3. Tabligh. Tabligh berarti mampu menyampaikan segala sesuatu yang diperintahkan Allah untuk disampaikan kepada umat. Tidak ada satupun yang disimpan atau disembunyikan, meskipun yang disampaikannya itu pahit didengar orang. Tabligh berarti sikap sumber daya insani yang transparan dan tanggung jawab terhadap setiap hal yang merupakan amanah yang diberikan kepadanya. Fatonah. Fatonah artinya cerdas atau bijaksana. Seorang Rasul memiliki sifat fatonah ini sehingga ia mampu melaksanakan tugas dengan baik dan menyelesaikan setiap persoalan dengan baik pula. Fatonah berarti sikap sumber daya insani yang profesional dalam melakukan pekerjaannya. Kualitas kecerdasan ini mutlak dibutuhkan sebagai modal dasar kesuksesan dan kelancaran pekerjaan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yakin, ndak mau tanya. Oh, tenan.